tiba saatnya wajib berdusta. Setelah sebelum ini kita berbincang haram berdusta. Sekarang yang nombor 6 nih ialah wajib berdusta. Wajibnya di mana? Ketika ditanya orang tentang kemungkaran yang kita buat pada zaman dahulu, jangan diiyakan dan jangan apalagi diceritakan kembali. Wah, kalau saya dulu masa muda begini, ceritakan dosa dia. Jangan, haram. Bila didesak orang, dituntut orang pun tidak diceritakan. Kalau tak diceritakan, awak yang dulu yang mencuri di sana itu tak. Jadi bukan awak curi dulu, bukan. Tetapi yang dikatakan bukan di sini, ini namanya silah. Yang dikatakan bukan di sini selepas berniat dan melakukan rukun taubat. Dosa yang dahulu dah kita bertaubat daripadanya, jangan ungkit lagi, jangan buka lagi. Bila diusut orang untuk membukanya sekalipun, mungkirlah daripadanya. Itu maksud mungkir Ustaz Abdul Qahar. Bukan mungkar itu. Mungkar buat jahat ya. Mungkir, mengingkari. Tak, bukan saya itu. Salah orang awak itu. Bukan saya niatnya karena kita sebelum dia tanya itu sudah bertaubat. Karena orang yang sudah bertaubat banyak nas menceritakan besar harap dihapus Allah. Kalau dihapus Allah benda itu tak ada. Kalau tak ada, yang tak ada itulah yang dipertahankan. Jadi tidak berdusta itu. Hakikatnya tidak berdusta, sepintas nampak macam berdusta. Yang sepintas pada uruf, pada zahir itu yang dibincang, yang dituliskan di sini. Wajib berdusta. Wajib berdusta macam dusta sepintas, tapi isinya sebenarnya tidak berdusta. Kenapa tidak berdusta? Sebab sebelumnya orang ini sudah bertaubat. Kata Rasulullah, at-taubatu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang sudah taubat dari dosanya seperti yang tidak pernah bikin dosa. Tapi dirikanlah syarat taubat ya. Kalau taubat mentaubati dosa kepada Allah, berapa syaratnya? 3. Kalau dosa itu kepada manusia, berapa syaratnya? 4. Dirikanlah itu. Selepas didirikan itu masih diungkit-ungkit orang atau diajak orang nak mengingatinya kembali, tutup. Didesaknya ingin menceritakan kembali, mungkiri. Memungkiri artinya menolak. Ya. Ya. Aib yang lalu yang sudah kita dirikan taubat ke atas aib itu, bila diungkit orang atau diminta orang dikemukakan, jangan mau. Bila didesak orang, sila berdusta. Berdusta nampak seperti berdustalah, tetapi hakikatnya kalau sudah bertaubat tidak berdusta. Maka yang kita niatkan yang hakikatnya itu, supaya dalam hakikat kita tidak berdusta. Dalam uruf berdusta, itu yang dia maksud saat ini nombor 6 ini wajib berdusta. Jadi jangan pula salah faham ya. Wajib berdusta itu mana?
seperti dusta nampak zahirnya, tetapi hakikatnya bukan hukum dusta lagi, sebab sudah berdiri taubat. Kata Nabi, orang yang mendirikan taubat dari dosanya seperti yang tak pernah berdosa dia. Maknanya hakikatnya tak ada dosa. Itulah yang dimungkiri itu. Itulah yang dikatakan tak bukan saya itu. Salah orang awak itu. Penegak hukum KPK lah ini ya. Ini cerita kita ini kan masih sepintas saja. Kalau di bagian hukum didalami, di dalam fikih kan diatur hukumnya. Seorang yang mencuri di atas daripada 82 gram emas dipotong tangan kanannya. Curi lagi, potong tangan kirinya. Ini perintah Allah, jalankan ini. Tadi taubat itu ialah kalau dosa itu kepada Allah saja 3, kalau dosa itu kepada manusia 4. Ini potong tangan nih selagi belum dijalankan, dikejar ini supaya dipotong tangannya. Dah dapat nanti sebelum potong boleh ditanya ahli keluarga, ahli yang dicuri duit. Ada pengampunan dari awak, ada memaafkan, ada tak jadi potong. Itu yang itu jalankan aja. Jangan tak jalankan pula itu. Tak jalankan itu macam yang ada di negeri kita inilah. Mudah-mudahnya orang curi. Beraninya orang curi. Karena tak ada potong tangan. Dah bermiliar-miliar pun dicurinya tetap sehat tangan dia. Padahal kalau dijalankan syariat Allah 82 gram emas ke atas tangan kanan. Kalau 2 kali 82 gram emas tangan kiri lagi. Kalau 3 kali 82 gram emas kaki kanan. Habis ini. 4 kali 82 gram emas kaki kiri. Kalau anda pergi haji atau umrah, pernah tengok tak orang minta sedekah, tak ada tangannya dua-dua, kuncup, potongannya kuncup. Kalau potongan penyakit tak kuncup dia, ini kuncup. Karena selepas dipotong diobat, diobat jadi kuncup. Tak bertangan dua-dua. Ini hasil curiannya 2 kali 82 gram emas ini. Sekarang 82 gram emas itu apa itu? Nilai rupiahnya itu. Mana tukang emas? Toko emas. Toko emas. Berapa duit itu? 40 juta. 40 juta curi satu tangan. Curi lagi senilai 40 juta lagi tangan kiri. Kalau dijalankan ini teruk nih. Banyak ini orang-orang bedasi ini yang tak bertangan ini. Karena kalau tak bedasi dia curinya sikit-sikit itu. Kalau bedasi curinya besar-besar. Bisa 4 kali 80, berapa juta tadi? 40 juta. Bisa 4 kali 40 juta itu. Ada curi 4 kali 40 juta? Lebih pun. Lebih. Jadi selepas ditunaikan ini, kemudian diungkit orang lagi hendak menceritakan lagi, jangan yang itu. Bukan sedaplah, bukan. Susahlah penegak hukum, tak susah. Sampai ke sini tunaikan dulu. Yang ni dah ditunaikan, datang orang hendak bercerita-cerita pasal itu yang jangan ceritakan. Faham ke tak cerita ni?
Tahun berapa ini gaknya berlaku di negeri ini? Wah, itu tak bisa dijawab itu Pak Kades. Ini bukan tidak mungkin berlaku di negeri ini. Kalau anak bangsa ini ramai menghendakinya, bisa. Apa ubahnya dulu? Apa namanya itu? Jilbab. Dulu di tahun 80-an jilbab amat kerdil, amat asing. Setelah reformasi kita, ramai orang yang menginginkannya. Satu persatu instansi membolehkan. Terakhir polisi pun membolehkan. Udah jadi boleh. Udah ya? Udah. Dulu susah. Tentara kalau bininya mau berjilbab harus bikin MOU suaminya dengan komandan. Tak bisa asal-asal berjilbab masa itu. Tapi karena banyaknya rakyat yang menginginkan, menjadi opini umum. Dulu tahun 80-an kita tidak punya bank syariah. Jangankan bank syariah, nama syariah pun tak tahu gitu. Tak tahu, tak ada kedengaran bank syar'i, tak ada kedengaran. Tapi karena banyaknya rakyat yang menginginkan, mau tak mau, suka tak suka mesti buat. Walaupun dalam perjalanan lagi belum elok sangat lagi, tapi sudah ada. Ini pun begitu juga ini. Kalau dah letih nanti manusia ini dari Sabang sampai Merauke, sudah dibuktikan hukum yang tidak menjalankan qisas ini tidak layak. Dampaknya apa? Dampaknya kalau tidak dijalankan qisas, mudah-mudahnya orang mencuri harta orang lain. Mudah-mudahnya orang mengkorup harta rakyat. Mudah-mudahnya orang membunuh orang lain. Pantang marah sikit, bunuh. Pantang emosi sikit, bunuh. Itu akibat tidak dijalankannya qisas. Coba di negara yang menjalankan qisas, 3 jam kita bergaduh, bertengkar sama orang nih, tidak akan ada pukul-pukulan. Karena siapa yang memukul takut nanti saya pukul sikit, punya sakit jantung, mati, saya pun kena gorok. Jadi tak mau pukul. 3 jam bertengkar, tak ada pukul-pukul. Kalau di negeri kita 3 menit bertengkar langsung pungpang. Karena kebiasaan kita pukul pun orang mati sekalipun tak ada hukum qisas kepada kita. Kita curi pun duit orang terbukti sekalipun tak ada kerat tangan. Jadi tak masalah. Paling-paling penjara. Penjara bisa cincau-cincau. Uang dalam penjara pun masih bisa lagi berdagang kok. Jadi yang ini sebenarnya kehendak rakyat. Lama-kelamaan kalau merata rakyat nih besok menghendakinya, itu datang. Dulu memilih pemimpin daerah-daerah itu partai. Kita hanya mencucuk partai saja. Tapi karena sudah berubah, sudah lebih bebas rakyat berpikir dan bersuara, rakyat ramai-ramai menginginkan, kami tak mau lagi partai yang memilih memunculkan kepala daerah. Kami mau kami sendiri. Buat saja calonnya. Kami pilih orangnya. Ramai-ramai rakyat menginginkan kami pilih orangnya. Itulah yang disuarakan wakil kita di DPR. Jadilah hukumnya, undang-undangnya. Jadilah kita memilih orangnya. Dulu milih orangnya. Tak, milih partainya. Entah siapa nanti yang diutus partai ini jadi bupati kita, jadi gubernur kita, itu terserah partai lah. Dulu. Kenapa berubah ini? Karena ada desakan
umat, desakan rakyat ramai jumlah, maka berubah undang-undang ini. Ini pun begitu juga. Tunggulah, kalau masih hampuh lagi kita rasa hukum yang bukan Qur'ani ini, ya kita pakailah. Tapi satu saat kalau sudah tidak ampuh lagi kita rasa, maka cuba kita akan beralih kepada hukum yang digubah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengurusi rakyat ini. Kapan itu gaknya Ustaz? Itu tak tahu saya, entah kapan. Lanjut. Pembaca berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketujuh, dia harus berdusta sebab menyembunyikan akan dirinya daripada orang yang dilukainya dan daripada orang yang dibunuhnya. Maka jikalau ditanya oleh orang akan dia daripada demikian itu, maka ia menerangkan, mungkir dengan berdusta dengan katanya, tiada aku melukai akan orang itu, dan tiada aku membunuh akan orang itu, tetapi wajib ia bertaubat daripada dosanya itu antaranya dan antara Allah Ta'ala jua. Dan demikian lagi sekalian dosanya kepada manusia, maka harus ia berdusta seperti ia mengumpat akan orang, maka tiada harus dikhabarkan akan orang dan diumpat itu atau orang yang lain dengan sebenarnya itu mengumpat itu, tetapi wajib ia taubat jua antaranya dan antara Allah Ta'ala sebelum sampai kabar itu kepada orang yang diumpat itu. Maka jikalau telah sampai kepada orang yang diumpat itu, maka wajib taubat serta meminta halalkan kepada orang yang diumpat itu jikalau dapat. Maka jikalau tiada dapat, maka memadalah ia taubat kepada Allah Ta'ala. Sudah. Itu tadi yang ditanya Pak Regarto ya. Dahulukan dulu taubat. Karena kalau sudah didahulukan taubat, baik dosa yang berkaitan kepada Allah maupun dosa yang berkaitan dengan manusia, bila dah didahulukan taubat, sudah ada dudukan berdusta ketika ditanya orang tadi. Bukan dosa yang kita buat yang kita belum bertaubat lalu ditanya orang kita berdusta, bukan itu. Itu haram. Karena tidak ada informasi penghapusan dosa sebelum orang itu bertaubat. Tetapi kalau orang itu sudah bertaubat, ada khabar-khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayat-ayat Al-Qur'an membagi tahu kita bahwa dosa itu sudah dihapus. Kalau dosa itu dihapus setara dengan tak ada. Kalau dosa itu tak ada, yang tu kita niatkan dalam jawaban kita boleh. Jadi disuruhnya tadi ya, taubat dulu sebelum datang soalan uang tu. Maknanya cepat-cepat taubat. Bila terbikin dosa, cepat-cepat taubat. Itu maknanya. Soalan lain. Mana duluan? Sini apa sana duluan? Agaknya sini duluan tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam pengajian kita ini yang nomor 6 atau nomor 7, apakah sama dengan artinya tipu muslihat? Tidak, lain lagi itu dengan tipu muslihat. Ini tidak ada tipu muslihat ini. Memang tipu muslihat itu membelok. Ini tidak membelok, lurus saja. Lurus, makanya dikatakan ini dusta karena lurus saja. Tidak ada di sini ikhtiar membelok. Lurus saja. Kamu yang membunuh si fulan itu tidak. Padahal ya kan dusta. Kenapa boleh berdusta? Karena dia sudah bertaubat. Yang keduanya, jadi muslihat cerita Nabi kamu, Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim. Kamu yang memotong leher patung-patung tuh, ya, yang memotong leher patung-patung tuh, ya, yang besar nih, kampak di lehernya nih, yang kampak di lehernya nih, yang besar nih, yang kampak di lehernya nih. A'anta fa'altahu bi alihatina ya Ibrahim, adakah engkau, a'anta fa'altahu, adakah engkau memperbuat, terpotong leher, engkau memperbuat dengan Tuhan-Tuhan kami ini jadi begini. Wahai Ibrahim, jawaban Nabi Ibrahim apa? Bal, ya. Yang besar di antara patung-patung yang putus leher tuh yang ini, yang kampak di lehernya nih. Karena lepas dipotonginya, disangkutkannya kampak itu di leher satu patung yang tak dipotong. Ini tipu muslihat. Ini pun boleh. Tetapi yang ini bukan muslihat, ini berdusta, dusta yang dibolehkan. Ini kaji kita ini. Yang itu muslihat. Jadi ini bukan muslihat. Kalau muslihat sepintas nampak macam berdusta tetapi tidak berdusta. Ini sebenarnya persis tepat berdusta, tapi ada alasnya di bawah. Alasnya di bawah, kamu yang membunuh si fulan itu tidak. Padahal dia berdusta. Alasnya makanya dia mengatakan tidak, membunuh si fulan itu berdosa, dosanya dia sudah bertaubat, orang bertaubat dihapus dosanya, orang yang sudah dihapus dosanya setara dengan tak berdosa. Jadi tak ada belokan. Kalau muslihat ada belokan. Engkau yang kerat patung-patung kami ini wahai Ibrahim, ya, yang besar di antara patung-patung anda itu inilah yang ada kampak di lehernya inilah. Orang memahaminya inilah yang memotongi patung, memotongi patung lama itu, patung yang inilah, padahal bukan itu. Isi kata-kata itu bukan itu, namanya muslihat. Jadi ini kadzab, yang itu muslihat. Baik. Yang keduanya ini kita dah taubat, kemudian dosa tidak ada lagi. Bagaimana dengan ayat-ayat yang sering dibaca imam tuh? Wa may ya'mal misyarra sayrah. Mithqala dzarratin sayrah. Terima kasih. Siapa yang membikin sebiji sawi kebajikan akan dibagikan pada dia. Siapa yang bikin sebiji sawi kejahatan akan dibagikan pada dia. Itu dosa yang dibuatnya di dunia ini sampai mati tak sempat ditaubatinya. Tak sempat dia bertaubat, akan macam itulah nanti. Tapi kalau dah bertaubat dia sebelum sempat meninggal, bertaubat dia bukan seperti itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang mensekutukan dia, tetapi Allah mengampuni semua dosa-dosa apapun yang selain itu. Nah, jadi minta ampunnya yang perlu.
Karena kalau pengampunan sudah dinyatakan Allah, makanya Rasulullah mengatakan dengan bahasa kinayah, sesungguhnya pengampunan Allah lebih luas dari murkanya Allah. Karena tidak terbatasnya pengampunan. Baik. Ada. Begini Buya, seperti yang Buya katakan tadi, masalah yang potong tangan tadi. Kalau di negeri kita nih orang yang mencuri pakai tanda tangan itu kan paling enak dia melenggang kangkung Buya. Seandainya suatu saat nanti berlakulah syariat Islam di negeri ini dan dia dipanjangkan Allah umurnya masih dan dia masih berada di dalam itu, bagaimana aparat penegak hukum yang dulu dia sempat melenggang kangkung ini, apakah ini dikejar kembali sehingga dilaksanakan syariat Islam untuk menghukum dia? Iya, dilaksanakan. Maksudnya dulu kan dia memang sudah dihukum, tapi dia tidak dipotong tangan. Iya. Ketika dia nanti hidup dan terlaksananya hukum syariat Islam, apakah dikembalikan kasusnya ini, dikejar lagi, dipotong kembali tangannya? Dikembalikan. Kecuali nanti saat akan pemotongan itu ada pihak yang dicuri mengampuninya. Baik itu pribadi seorang atau kumpulan keluarga atau kumpulan golongan atau orang ramai seperti umat, rakyat ramai. Wakil mereka datang, saya mewakili kami yang ramai mengampuni dia. Itu tak jadi potong. Atau harta keluarga, saya mewakili kami sekeluarga, kami ampuni dia. Tak jadi lagi potong. Kalau tak ada yang mengampuni, potong. Memang mesti seperti itulah. Dah lama ini, walaupun dah lama.